Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lazarus yang merupakan saudara dari Maria dan Marta adalah Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Ini kesimpulan dari sang debaters. Benarkah demikian? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Orang mati itu tidak lagi bisa minta ampun dosa, Pak. Hanya orang hidup. Siapa bilang Lazarus itu berdosa? Buktinya dia mati. Tetapi Yesus membangkitkan. Artinya apa? Kebangkitan adalah pengampunan dari Tuhan. Lazarus Itu kenapa bangkit? lagi. Kenapa? Asumsi lagi. Tidak ada Itu di ayat yang asumsi. dikatakan kebangkitan. Tidak asumsi. Sorry. Sebentar, Pak. Kebangkitan. Lazarus itu orang yang dikasih Tuhan, orang baik, Pak. Dia mati. Upah dosa adalah mati, maut. Dia maut adalah berdosa. Tetapi Yesus datang membangkitkan dia. Artinya di situ ada kebangkitan, ada pengampunan. Orang yang tidak diampuni tidak bisa dibangkitkan, Pak. Orang yang tidak diampuni tidak bisa diberi kehidupan setelah kematian. Dan buktinya Lazarus di pangkuan Bapak Abraham di surga. Artinya dia sudah diampuni, sudah diangkat ke surga. Poin yang pertama, Lazarus dalam Alkitab. Sekarang mari kita lihat ayat kitab suci yang bicara tentang Lazarus ini. Yang pertama, Lazarus saudara Maria dan Marta. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Yohanes 11 ayat yang pertama. Saudara-saudara, Lazarus yang pertama ini memiliki dua orang saudara perempuan, yakni Maria dan Marta. Dia mengalami sakit yang berujung dengan kematian. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-14. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-44. Saudara-saudara, Lazarus adalah orang yang dikasihi Yesus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-5. Dari sini kita dapat petunjuk bahwa Lazarus yang pertama ini memiliki yang pertama saudara perempuan dan yang kedua Yesus mengenalnya. Yang kedua, Lazarus di pangkuan Abraham. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Saudara-saudara perhatikan ayat 20. Di situ dikatakan Lazarus yang kedua ini adalah seorang pengemis. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas pasal 16 ayat yang ke-22. Dari ayat-ayat ini kita memperoleh petunjuk bahwa Lazarus yang kedua adalah pertama pengemis, yang kedua sepanjang hidupnya menderita. Poin yang ketiga, apakah Lazarus dalam dua cerita yang berbeda ini adalah orang yang sama? Saudara-saudara, cerita Lazarus yang pertama, yakni saudara Maria dan Marta, adalah cerita yang benar-benar terjadi. Sedangkan Lazarus yang kedua, yakni pengemis itu, adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan sering dipakai Yesus agar mempermudah pendengar untuk memahami inti dari apa yang hendak dia sampaikan. Nah,
Perumpamaan bisa benar-benar terjadi, bisa juga tidak. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa cerita yang dijadikan perumpamaan oleh Yesus ini memang benar-benar terjadi. Artinya memang pernah ada seorang bernama Lazarus yang hidup sebagai pengemis dan menderita selama dia hidup. Saudara-saudara, jika cerita ini hanya sekedar perumpamaan, maka ini berarti Lazarus dalam cerita ini tidak pernah ada atau hidup dalam sejarah. Maka jelas Lazarus yang dibangkitkan Yesus sudah pasti berbeda dengan Lazarus di pangkuan Abraham. Untuk itu dalam poin ini sang debater salah tafsir. Tapi sekarang, bagaimana jika tokoh dalam perumpamaan Lazarus di pangkuan Abraham ini memang pernah hidup di bumi? Cerita dalam perumpamaannya pernah terjadi. Apakah ada kemungkinan bahwa Lazarus dalam dua cerita ini adalah orang yang sama? Simak penjelasannya. Lazarus sepanjang hidupnya menderita. Lihat ayat berikut ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lukas pasal 16 ayat yang ke-25. Dalam terjemahan lain, tetapi jawab Abraham, "Anakku, ingatlah kamu sudah puas menerima hal-hal yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini, sedangkan kamu tersiksa di situ." Sepanjang Lazarus hidup, dia hanya menerima hal-hal yang buruk. Dia juga pengemis. Nah, jika Lazarus ini orang yang sama dengan Lazarus saudara Maria dan Marta, maka di mana saudari-saudarinya? Tidak mungkin jika benar Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta, lalu mereka tidak mengurusnya. Sekarang perhatikan ayat ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Suasana dalam perjamuan ini pasti suasana bahagia, dan Lazarus turut mengambil bagian dalam suasana bahagia ini. Dengan demikian, Lazarus juga menerima hal-hal yang baik. Bukankah pertemuan dengan Yesus adalah hal yang baik? Dengan demikian, kondisi hidup dari Lazarus yang di pangkuan Abraham itu berbeda dengan Lazarus saudara Maria dan Marta. Karena menurut ayat berikut ini, Lazarus dalam pangkuan Abraham hanya menerima hal-hal yang buruk. Tapi Lazarus saudara Maria dan Marta menerima hal-hal yang baik juga, yakni bertemu dengan Yesus. Nah, dengan demikian tafsiran yang disampaikan oleh sang debaters bahwa Lazarus di pangkuan Abraham adalah Lazarus saudara Maria dan Marta adalah tafsiran salah. Hal inilah yang sering saya katakan bahwa kesalahan sang debaters adalah karena dia selalu sembarangan mencopot ayat tanpa melihat konteks. Dan ini terbukti bahwa sang debaters menyimpulkan Lazarus dalam cerita yang berbeda ini adalah orang yang sama. Dan saya sudah buktikan sang debaters salah tafsir. Poin yang kedua, masukan untuk sang debaters. Saya melihat bahwa sang debaters sangat gigih berapologet untuk serangan dari luar Kristen. Dan untuk itu saya berikan apresiasi. Tanggapan saya untuk kasus Yudas masuk surga ini tidak didasari dengan kebencian, tapi kasih. Dengan harapan, sang debaters melanjutkan pelayanannya dengan tafsiran yang benar menurut kitab suci. Mengakui kesalahan adalah proses belajar, apalagi ini tentang kebenaran. Tuhan punya banyak cara untuk meluruskan pandangan yang salah dari hamba-hambanya. Bisa saat kita dengan tekun belajar kitab suci, atau saat kita ditegur oleh orang lain. Demikianlah penjelasan saya. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan,
Mari tetap dukung pemerintah kita dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.